Assalamualaikum, selamat siang anak-anak sekalian. Kali ini kita tiba pada pembahasan terkait dengan penelitian hukum empirik atau biasa kita sebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal. Baik anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang penelitian-penelitian hukum ini, maka kita jangan melupakan tentang konsep dasar bagaimana kita melakukan penelitian hukum. Ya, oke anak-anak, pertama kita akan mengawalinya dengan pengertian dari penelitian hukum empirik itu apa? Tadi di slide pertama sudah saya jelaskan tentang ada kajian kita adalah tentang penelitian hukum empirik, penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum doktrinal. Itu sebenarnya hanya berbeda nama, tetapi pada hakikatnya fungsinya tujuannya, substansinya itu sama. Tapi agar kalian tidak kesulitan dan bingung memahaminya, maka akan saya jelaskan satu persatu tentang pengertian dari jenis-jenis penelitian hukum tersebut. Penelitian hukum empirik di sini akan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata dengan gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami oleh siapa? Oleh setiap orang, oleh sekelompok masyarakat, sekelompok orang dalam hubungannya ketika dia hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini akan menggali pola perilaku yang hidup di dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Nah, intinya bahwa dalam penelitian hukum empiris ini kita akan melihat bagaimana hukum itu diterima dan berlaku di masyarakat. Bagaimana hukum itu bisa efektif di masyarakat. Bagaimana hukum itu memunculkan gejala-gejala, reaksi-reaksi, respon-respon dari yang bisa kita lihat dari sikap dan perilaku masyarakatnya. Ya, baik itu secara sekelompok maupun individu. Ya, jadi kita akan melihat ketika kita bicara empirik itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang kita bisa dengar. Nah, gejala-gejala yang terjadi di masyarakat seperti perilaku masyarakat ya dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dalam bentuk kata-kata, itu merupakan kajian-kajian yang bisa diteliti di dalam penelitian hukum empirik. Oke. Selanjutnya ada nama lain dari penelitian hukum empirik itu tadi ya. Masih sama juga dengan penelitian hukum empirik. Ketika bicara tentang penelitian hukum empiriknya saja, kita akan melihat fokus kita adalah kepada bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi hukum yang ada. Nah, kalau penelitian hukum selanjutnya di sini adalah penelitian hukum normatif empirik. Penelitian hukum normatif empirik di sini merupakan penelitian dari pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Nah, pengkajian pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum secara konkret sesuai atau tidak dengan ketentuan atau dengan kontrak yang ada, yang sudah ditetapkan. Penelitian hukum normatif empiris ini terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap kajian mengenai hukum normatif yang dilihat pada undang-undang, peraturan perundang-undangan atau kontraknya. Nah, kalau kalian masih ingat pada materi ilmu perundang-undangan, maka kita bisa tahu ada berbagai macam jenis hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan masyarakat secara umum itu lebih familiar dengan sebutan undang-undang. Nah, maka di sini pada tahap pertama di penelitian hukum normatif empirik, dia akan berbicara, akan mengkaji tentang hukum normatifnya. Jadi pertama kita melihat bagaimana normanya.
Di mana? Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bisa kalian lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, yang diawali dengan pertama satu Undang-Undang Dasar 45 ya, lalu kemudian ada undang-undang, ada TAP MPR, ada Perpu, kemudian ada PP sampai dengan Perda. Nah, itu adalah termasuk bentuk-bentuk daripada hukum normatif. Selanjutnya, selain pada undang-undang peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang normatif seperti itu, kita juga bisa melihatnya pada kontrak, ya, kontrak. Kalian ketika berada di lembaga keuangan syariah, nah pasti akan melihat ada akad ya. Kalau di lembaga-lembaga keuangan syariah lebih familiar dengan sebutan akad. Nah, pada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia itu mengenalnya dengan perjanjian. Nah, perjanjian atau kontrak ya. Kita bisa lihat di dalam ketentuan tentang kontrak itu tadi apa, kemudian perjanjian itu apa, dan kontrak ini akan menimbulkan yang namanya perikatan. Nah, di sini kita bisa mengkajinya ketika sudah ada ikatan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya, dan di mana ikatan tersebut ternyata dicederai atau dilanggar oleh salah satu pihak, maka akan muncul peristiwa-peristiwa hukum yang bisa kita kaji. Apa sebenarnya yang melatar belakangi salah satu subjek hukum itu melakukan pelanggaran? Nah, ini bisa dilakukan pada tahap pertama ketika kita melakukan penelitian hukum normatif empirik. Kemudian tahap yang kedua, ya ini tahap kajian mengenai hukum empiris berupa terapan atau implementasinya. Nah, maksud daripada tahapan ini adalah bagaimana kita mensistematisasi pemikiran kita bahwa untuk melakukan penelitian hukum normatif empiris, hal utama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan inventarisasi peraturan hukum dan hukum-hukum normatif yang ada. Kita mau meneliti tentang apa? Ketika kita ingin melakukan penelitian tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka kita harus menginventarisir beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Begitupun kontrak-kontrak yang ada. Ada nggak kira-kira ini hal-hal yang bisa kita kaji terkait dengan masalah perlindungan konsumen dalam sebuah kontrak yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak? Kemudian tahap yang kedua, melihat bagaimana hukum empiris itu berupa terapannya, bagaimana implementasinya di satu kelompok masyarakat atau di antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya terkait dengan satu aturan hukum. Nah, ini kita akan melihat peristiwa hukumnya seperti apa. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ketika seseorang akan melakukan penelitian hukum normatif. Contoh mudahnya begini, ketika kalian ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana respon masyarakat atau respon BMT ya, atau respon perbankan nih. Kita tahu sekarang ketika di masa Covid ada peraturan OJK yang memberikan keringanan terhadap UMKM di dalam kredit ya. Maka di sini karena aturan itu masih baru, nah kita bisa melihat bagaimana penerapan hukum secara normatif itu di masyarakat. Maka kita akan melihat kajian pertama adalah mana bunyi peraturan OJK-nya, lalu kemudian aturan-aturan mana lagi yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, setelah kita inventarisir, maka kita akan melihat pada tahapan kedua, apakah aturan-aturan tersebut kaitannya dengan keringanan daripada pemberian keringanan kredit terhadap para UMKM itu dipahami oleh masyarakat atau justru sebaliknya, direspon oleh masyarakat atau justru sebaliknya, atau bahkan dilawan, bahkan tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah kajian-kajian menarik yang bisa kalian teliti di dalam penelitian hukum normatif empirik. Oke, baik anak-anak, dari dua hal itu tadi agak sedikit pusing ya. Biar nggak pusing, coba di refresh kembali ya. Jadi biar kalian tidak terlalu penat dengan konsep-konsep teori di dalam metode penelitian hukum ya. Oke, selanjutnya yakni masih pada jenis penelitian hukum
empirik atau sosiologis atau non-doktrinal. Nah, penelitian hukum empiris ini atau yang disebut dengan penelitian hukum non-doktrinal merupakan penelitian ini yang meneliti peraturan perundang-undangan, ya, dan juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang proses penegakan hukum atau kondisi masyarakat terkait dengan penegakan hukum. Penjelasan kondisi masyarakat, kondisi situasional masyarakat, kemudian kondisi di mana masyarakat itu dihadapkan oleh hal-hal baru dengan adanya undang-undang baru. Nah, ini bisa kalian kaji di dalam penelitian hukum empiris atau non-doktrinal, ya. Dalam perspektif Sacipto Raharjo, dia mengatakan bahwa penelitian hukum empiris atau non-doktrinal ini tadi merupakan sebuah penelitian di mana seorang peneliti itu mencoba mengajak masyarakat itu untuk memahami terkait dengan aturan-aturan hukum yang diberlakukan di masyarakat, ya. Nah, jadi penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris ini dia akan melihat dan meneliti aturan hukumnya sudah ada, maka yang bisa kita kaji bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana respon masyarakatnya, efektif atau tidak, direspon atau tidak, dipahami atau tidak. Nah, ini akan menjadi sebuah kajian-kajian yang bisa kalian teliti di dalam melakukan penelitian hukum normatif empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Oke. Selanjutnya adalah tentang sebutan lain daripada penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum empirik, penelitian hukum normatif empirik atau penelitian hukum non-doktrinal. Itu pada hakikatnya sebenarnya sama, ya. Hanya berbagai para ahli itu kadang-kadang membedakan. Titik tekannya di mana? Hampir sama semua, ya. Bahwa ketika kita bicara tentang normatif, itu kita akan bicara tentang aturan norma yang berlaku, ya. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa ketika bicara tentang normatif, kita tidak hanya bicara tentang hukum positif, tetapi kita akan bicara juga tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat, ya, kemudian hukum Islam. Walaupun hukum Islam dan hukum adat itu merupakan sumber, ya, hukum positif. Nah, namun tidak semua norma-norma yang ada di dalam hukum Islam dan hukum adat itu tadi itu diakomodir ke dalam hukum positif. Nah, maka ini tugas kita sebagai seorang peneliti untuk mengkaji lagi tentang norma-norma yang hidup di dalam masyarakat tersebut, ya. Oke. Nah, kemudian ini kita akan beranjak kepada penjelasan tentang penelitian hukum empiris, ya, yang dalam perspektif IAIN Metro kita sering menyebutnya bahwa penelitian hukum empiris itu sebagai penelitian hukum field research. Kalau kalian sering mereview berbagai hasil penelitian yang ada di skripsi dari mahasiswa-mahasiswa di IAIN Metro, kakak tingkat kalian itu akan melihat bahwa pada jenis penelitian yang dipaparkan, dinarasikan di dalam metodologi penelitian hukum itu biasanya lebih kepada penelitian hukum field research. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah budaya selingkung yang dilakukan oleh IAIN Metro, maka kalian harus punya satu distingsi kekhususan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk membedakan field research yang diteliti oleh mahasiswa IAIN Metro di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, ya, dengan mahasiswa di fakultas lainnya. Nah, maka uraikan bahwa field research yang dimaksud di sini itu adalah field research dengan mengkaji hukum normatif empiris atau dengan melihat bagaimana hukum itu diterapkan di masyarakat, sehingga ini akan menjadi pembeda dengan beberapa penelitian-penelitian field research yang dilakukan oleh mahasiswa di fakultas lain. Baik anak-anak, itu tadi beberapa hal penjelasan tentang penelitian hukum empirik, sosiologis, dan non-doktrinal. Kalau ada yang masih belum memahami, mari kita buka ruang diskusi pada
LMS yang sudah Ibu sediakan. Mari kita berdiskusi terkait dengan masalah pemahaman kita, meluruskan pemahaman kalian semua terkait dengan masalah penelitian hukum empirik atau sosiologis atau non-doktrinal, sebelum kita mengarah kepada jenis penelitian yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.